Hai teman-teman, apa kabar? Pernah dengar suara gek-gek-gek di malam hari? Suara itu sering terdengar saat kita sedang bersantai di rumah. Nah, itu suara tokek, teman kita yang suka nongkrong di dinding rumah. Mereka sering muncul tanpa kita sadari. Tokek suka tinggal di tempat yang hangat, agak lembab, dan dekat dengan makanan mereka. Lingkungan seperti ini sangat ideal bagi mereka. Kebetulan, rumah kita itu seperti restoran all you can eat buat serangga. Dan tokek suka banget makan serangga. Mereka bisa makan banyak serangga dalam satu malam. Lampu di rumah kita menarik serangga, dan serangga menarik tokek deh. Jadi lampu rumah kita seperti magnet bagi mereka. Mereka ini aktif di malam hari, jadi mereka seperti ninja yang jago berburu serangga, cacing, bahkan tokek yang lebih kecil. Mereka sangat lincah dan cepat. Ada banyak jenis tokek loh. Setiap jenis memiliki keunikan tersendiri. Ada yang kecil, besar, warna-warni, dan masing-masing memiliki pola yang berbeda. Bahkan ada yang bisa menyamarkan diri seperti bunglon. Mereka bisa berubah warna untuk berbaur dengan lingkungan. Tapi, suara gek-gek-gek jadi ciri khas mereka. Suara ini membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Saat musim kawin tiba, tokek jantan jadi suka pamer deh. Mereka bersuara keras, memamerkan warna cerah mereka, bahkan berkelahi satu sama lain untuk menarik perhatian betina. Pemenangnya bisa mendekati tokek betina dan mulai proses kawin. Nah, tokek berkembang biak dengan cara bertelur. Betina akan mencari tempat yang aman untuk meletakkan telurnya. Uniknya, tokek betina bisa menyimpan sperma tokek jantan dalam tubuhnya. Ingat, jadi mereka bisa bertelur beberapa kali setelah kawin hanya sekali. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan banyak telur. Telur tokek kecil, keras, dan lengket, sehingga mudah menempel di permukaan. Biasanya, induk tokek menempel telurnya di tempat tersembunyi, seperti celah di dinding atau lubang kayu, untuk melindungi dari predator. Kira-kira 2 bulan kemudian, telur-telur itu menetas menjadi bayi tokek yang lucu. Lucunya, bayi tokek itu mandiri banget. Mereka tidak membutuhkan bantuan induknya. Mereka langsung mencari makan sendiri di alam liar, menunjukkan insting bertahan hidup yang kuat. Tokek itu punya banyak kemampuan keren yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, kaki mereka itu canggih banget. Mereka bisa menempel di permukaan licin dengan mudah. Ini karena ada jutaan rambut halus di kaki mereka yang disebut setai, yang memungkinkan mereka menempel di hampir semua permukaan. Kedua, kalau ekornya putus, tokek bisa menumbuhkannya kembali. Ini adalah kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jadi kalau ada bahaya, mereka bisa melepaskan ekornya untuk mengelabui musuh. Dan ekor baru akan tumbuh, meskipun bentuknya mungkin agak berbeda dari yang asli. Ketiga, beberapa jenis tokek bisa berubah warna seperti bunglon. Ini bukan hanya untuk kamuflase. Ini membantu mereka bersembunyi dari predator, dan juga mengatur suhu tubuh mereka agar tetap nyaman. Terakhir, ternyata air liur tokek mengandung zat antibakteri yang sangat bermanfaat. Para ilmuwan sedang meneliti apakah air liur tokek bisa dijadikan obat untuk manusia. Bayangkan, mungkin suatu hari nanti kita bisa menggunakan air liur tokek sebagai obat. Keren kan? Tokek sudah seperti selebriti di Indonesia. Mereka ada di mana-mana, dari rumah, kebun, bahkan di cerita rakyat. Banyak yang mempercayai mitos tentang tokek. Ada yang bilang tokek membawa keberuntungan. Ada juga yang bilang tokek membawa sial. Di beberapa daerah, tokek dipercaya sebagai jelmaan makhluk halus atau penunggu rumah. Tapi selain mitos dan legenda, tokek punya peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga dan menjaga keseimbangan alam. Sayangnya, populasi tokek semakin menurun karena banyak diburu. Banyak orang yang menangkap tokek untuk dijual sebagai hewan peliharaan atau bahan obat tradisional. Banyak mitos yang beredar tentang tokek. Ada yang bilang, kita bisa bisu kalau ken air liur tokek. Ada juga yang percaya tokek punya kekuatan gaib. Sebenarnya itu tidak benar. Air liur tokek tidak berbahaya, dan tokek itu hewan biasa kok, sama seperti kucing atau anjing. Mitos-mitos itu muncul karena dulu orang belum tahu banyak tentang tokek, dan sering mengaitkan sesuatu dengan hal-hal mistis. Penting bagi kita untuk tahu mana fakta dan mana mitos. Jangan mudah percaya tanpa bukti ilmiah. Tokek adalah makhluk hidup yang berhak hidup berdampingan dengan kita. Tokek adalah tetangga kita. Mereka hewan unik yang berperan penting di lingkungan.
Daripada takut atau memburunya, mari kita jaga keberadaan tokek. Kurangi penggunaan pestisida yang bisa meracuni tokek. Berikan mereka tempat tinggal dengan tidak merusak habitatnya. Mari kita wariskan keberadaan tokek kepada generasi mendatang. Tokek bukan hanya penghuni dinding, tetapi juga bagian dari keanekaragaman hayati Indonesia yang harus kita lestarikan.